Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang contoh kontrak kerja. Kontrak kerja dalam konstruksi bangunan mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus ada pihak yang menandatangani kontrak lengkap dengan nama, jabatan, dan alamat. Yang poin kedua adalah ada pokok pekerjaan atau lingkup kerjasama berupa uraian pekerjaan. Yang ketiga, nilai kontrak dan syarat pembayaran. Yang keempat, harus ada hak dan kewajiban. Yang kelima, jangka waktu pekerjaan. Dan yang keenam, ada ketentuan khusus. Berikutnya, harus ada lampiran yang menjadi satu bagian dengan kontrak kerja, yaitu adalah adanya gambar BESTEK, RAB, dan rencana kerja dan syarat-syarat. Kita bahas yang poin pertama, yaitu pihak yang menandatangani kontrak. Kontrak kerja biasanya diberi judul seperti ini: Perjanjian Kerjasama Subkontraktor nomor 003 Surat Kontrak Kerja Romawi 6 2020. Biasanya yang menerbitkan ini adalah dari konsultan. Nah, yang bertanda tangan adalah dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Kita baca dari awal. Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini ya, nama Peter Thomas, jabatan pemilik ruko, alamat di Jalan Emi Sailan, bertindak untuk dan atas nama pemilik ruko, ini berarti dia ownernya, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Jadi nanti di bawah mulai akan disebut pihak pertama, sudah tidak disebut lagi oleh Bapak siapa ini enggak, tapi langsung pihak pertama. Terus berikutnya nama Jeki, jabatan subkontraktor, alamat Jalan Kijang 4 Selatan nomor 3B. Bertindak untuk dan atas nama subkontraktor, yang selanjutnya akan disebut pihak kedua. Ini berarti untuk poin pertama, adanya pihak yang menandatangani kontrak, sudah jelas ya. Poin kedua, adanya pokok pekerjaan lingkup kerjasama atau uraian pekerjaan. Di sini masuknya dia ke pasal 1. Pasal ini banyaknya pasal itu tergantung dari kontrak yang dibuat, jadi tidak ada harus ketentuan berapa pasal jumlahnya. Di pasal 1, semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelimpahan proyek milik pihak ke-1 atau pihak pertama kepada pihak kedua subkontraktor dalam menjalankan sebuah proyek pembangunan pekerjaan sebagai berikut. Nih, nama paketnya harus ada, yaitu pembangunan lanjutan bangunan ruko, lokasi di Kota Tangerang Selatan. Nomor kontrak seperti tertera di atas 003 Surat Kontrak Kerja Romawi 6 2020. Tanggal kontraknya adalah tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai kontrak Rp285 juta. Ini disebut kembali bisa sebagai poin nomor 3 adalah nilai kontrak dan syarat pembayarannya. Di pasal 2, bab pendanaan, kita coba lihat. Kedua belah pihak akan bertanggung jawab dari segi pendanaan yang diatur dengan beberapa ketentuan di bawah ini. Ya, semua pengeluaran dana untuk keperluan pembangunan dilakukan melalui pengajuan dari pihak kedua dan harus disetujui oleh pihak pertama. Jadi di sini itu berisi tentang peraturan dalam pengajuan pendanaannya. Oke, saya tidak baca semua aja. Lihat aja. Ada juga kompensasi, hal kompensasi. Nah, hal kompensasi di sini berisi tentang tahapan atau cara pembayaran.
Berarti di sini harus ada nilai kontraknya ada. Ini nilai kontrak di sini disebut lagi. Terus ada syarat pembayaran berupa pendanaan dan kompensasi. Di sini akan disebut pihak kedua akan mendapatkan kompensasi pihak pertama berupa pembayaran untuk seluruh pekerjaan dari persiapan sampai dengan penyelesaian proyek, pembangunan, serta pengawasannya yang akan dibayarkan sesuai termin sebagai berikut. Termin itu adalah tahapan pembayarannya. Di sini contohnya nih, ada 1, 2, 3, 4, 4 ini 4 ya. Ada 4 termin. Termin 1 30% setelah pekerjaan selesai 30%. Jadi di sini subkontraktor mengerjakan terlebih dahulu sebanyak 30% baru nanti akan dibayar. Ini pembayaran pertama. Pembayaran kedua, setelah pekerjaan selesai 50%, akan ditambah lagi pembayarannya 25%. Jadi sama jumlahnya nih, ini tambah ini kan 30 ditambah 25, dibayarnya 55% juga setelah dia selesai 55%. Termin ketiga dibayarkan 25% setelah pekerjaan 80%, dan termin keempat akan dibayarkan 15% setelah serah terima pekerjaan proyek selesai 100%. Ini di total baru 95%. Kenapa tidak 100%? Terjawab di retensi. Retensi itu adalah penundaan pembayaran. Di sini 5% selama 3 bulan. Jadi, setelah proyek ini selesai, itu diberi retensi 5% sebanyak dari pembayaran. Selama waktu 3 bulan, itu fungsinya nanti kalau ada komplain. Jadi, dari pemilik proyek nanti masih bisa komplain selama 3 bulan, misalkan hasil bangunannya kurang bagus, bocor, ataupun ada retak pada dinding, cat mengelupas atau apa, itu biasanya mendapatkan garansi selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan nanti akan ada diperbaikan. Setelah 3 bulan selesai dan tidak ada komplain, maka pembayaran yang 5% akan dibayarkan kepada subkontraktor. Nih, pihak pertama akan mendapatkan kompensasi dari pihak kedua berupa pengerjaan pembangunan serta pengawasan pembangunan sesuai dengan spesifikasi bahan yang digunakan sesuai dengan anggaran, serta mengacu kepada target waktu yang telah disepakati bersama. Ini nanti masuknya adalah ke lampiran. Jadi, ini lampiran ya maksudnya nanti ya. Ini lampiran. Jadi di lampiran nanti akan ada gambar untuk waktu pelaksanaan mengacunya pada gambar tender atau gambar bestek terlebih dahulu sebelum digambar ulang menjadi gambar kerja atau shop drawing. Selain itu ada juga RKS, yaitu rencana kerja dan syarat-syarat, itu menjadi acuan dalam pelaksanaan. Dalam RKS itu nanti juga ada spek-spek lengkapnya dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah hak dan kewajiban. Nah, pada pasal 4 yaitu tentang lingkup pekerjaan di sini dijelaskan. Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan proyek sebagai berikut. Pihak satu atau pihak pertama berhak menentukan item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua. Adapun item pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak kedua terdapat pada lampiran. Maksudnya lampiran di sini adalah sesuai dengan RAB yang sudah ada. Nah, di itemnya itu sesuai dengan RAB. Nah, pihak kedua harus membuat rencana dan pemilihan bahan untuk diaplikasikan dalam bentuk bangunan. Ya, ini dia bisa memberikan sampel materialnya terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Sampel material disetujui, baru nanti boleh dilaksanakan. Intinya tentang hal-hal seperti itu ya. Terus, saya lanjutin deh. Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati, serta secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan.
Jadi dana ya sesuai tadi, sesuai ini, termin yang sudah ditentukan. Tidak ada perubahan. Terus selanjutnya, berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi ini pekerjaan tadi kan sudah ada waktunya. Di sini nanti bawah kita bahas ya, sudah ada waktunya, itu harus sesuai. Terus, mentaati semua peraturan tata tertib pembangunan pekerjaan yang diberikan oleh pihak pertama. Jadi, semua peraturan-peraturan tambahan itu nanti akan tambahan ataupun aturan yang sudah ada itu harus dikerjakan oleh pihak kedua. Yang kelima adalah jangka waktu. Jangka waktu ada di pasal 5 tentang jangka waktu ya. Berisi yaitu kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2020 dan selesai pada 30 Desember 2020. Ini berarti waktunya dari Juni sampai dengan Desember 2020. Kemudian ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu adalah, saya maksudkan hal-hal lain di luar ini. Misalkan nih tentang pengalihan pekerjaan. Kita baca. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini pada pihak manapun kecuali dengan persetujuan pihak pertama. Jadi, subkonnya tadi tidak boleh mensubkan lagi. Dia sendiri yang harus mengerjakan. Itu ketentuannya. Terus ada ketentuan perjanjian. Pelanggaran perjanjian target waktu. Jadi, kalaupun waktunya tidak tepat, pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati akan berakibat pengurangan jumlah nominal dari total nilai yang disepakati atau didapat oleh pihak kedua sebesar 5% per bulan dari target yang ditentukan oleh pihak pertama. Jadi misalkan pekerjaan tadi harusnya selesai di 30 Desember 2020, namun molor, misalkan dia selesai di 30 Januari, maka subkontraktor akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total nilai proyeknya. Ada juga apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan atau dibatalkan masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oke. Setelah itu ada juga perjanjian tambahan. Di sini adalah apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai adendum atau perjanjian tambahan setelah disepakati oleh masing-masing pihak. Jadi perjanjian yang ada di luar ini merupakan perjanjian tambahan yang harus disetujui dulu oleh kedua belah pihak. Untuk penyelesaian perselisihan, di sini ada keterangan. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. Jadi harus mendahulukan musyawarah terlebih dahulu. Force majeure. Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor, atau semua kejadian yang disebabkan oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya atau tertundanya perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian yang dibuat. Jadi misalkan tadi ada keterlambatan penyelesaian karena ada bencana alam, jadi tidak langsung dikenakan denda 5%, tapi bisa ditinjau ulang terlebih dahulu, karena itu adalah di luar kemampuan manusia. Sebagai penutup, pasal 11, surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti, disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini. Dibuat sebanyak 2 rangkap, ini 2, dan dibubuhi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nih, biasanya ini akan dibikin 2, nanti akan ini materai ya. Ini akan ada
materai. Nah, ini yang pertama. Yang kedua nanti materainya di sini. Ini ada materai. Nah, kalau yang pertama itu materai yang ini ya, yang di pemilik bangunan itu nanti yang memegang adalah subkontraktor. Begitu juga sebaliknya untuk kontrak kerja yang ada materainya ditandatanganin sama subkontraktor, itu yang akan memegang adalah si pemilik proyek. Oke, sampai di sini untuk penjelasan kontrak kerja. Semoga cukup jelas dan bisa bermanfaat. Terima kasih.